Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Majid. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum 2 dari mata kuliah Administrasi Jaringan. Nah, di sini saya diberi tugas, yaitu tugas 2 pada hari ini, yaitu kita akan menggunakan instrumen yang sudah disediakan BMP mesin 4316. Jadi kita akan mempraktikkan instrumen yang ada pada modul. Jadi kita akan mengikuti langkah-langkahnya dari langkah 1 sampai langkah 15. Nah, di sini udah ada modul digitalnya ya, atau petunjuk tugas praktikum. Di sini kalau dibuka ini. Jadi di sini udah ada langkah-langkahnya ya, dari langkah 1 sampai dengan langkah 15. Nah, di sini pada tugas 2 itu kita hanya diperintahkan untuk mengikuti 5 langkah saja, dari langkah 5, 10, 12, 14 hingga 15. Jadi kita di sini menggunakan aplikasi Kisco Packet Tracer. Kalau misalkan belum install, bisa install dulu pakai file instalasi yang menggunakan yang disediakan oleh pihak VPN gitu. Nah, kebetulan saya udah install aplikasinya ya. Ini saya menggunakan versi 8.2.2. Jadi nanti ada beberapa perintah yang dirubah. Jadi kita ngikutin yang ada pada e-learning, bukan pada modul yang disediakan. Jadi nanti akan ada sedikit perubahan gitu. Nah, kita langsung aja ke tugas nomor 1. Saya buka aplikasinya. Nah, di sini pada tugas 1 yaitu memeriksa konektivitas PC dengan menggunakan T-Party. Nah, jadi kalau misalkan pada instruksi sini ini ada gambar topologinya ya, jadi kita diperintahkan untuk membuat seperti ini. Ada 5 PC dan 1 switch atau server. Nah, kita akan praktek langsung. Nah, di sini kita akan tambahkan PC C1 tambah ini terus. Nah, ini menggunakan switch 296 ya, cuman karena potong kayaknya pakai switch 2960 deh ini. 2960 network pakai switch. Nah, ini pakai switch 2960. Kita akan menggunakan kabel copper strike aja. Sini Ethernet ini. Kalau PC2 itu menggunakan, nah sini PC2 itu menggunakan port F0/2. Jadi ini pakai 0 ke F0/2, terus PC1 F1. Nah, kurang lebih seperti ini gambar topologi yang sudah dicontohkan dari modul ya. Kurang lebih seperti ini. Kita akan menambahkan IP pada masing-masing PC seperti pada tabel berikut. Jadi di sini udah sediain IP-nya. Kita tinggal masukin IP yang tersedia di sini gitu. Masukkan dari IP PC1. Kita publikasi di sini 192.168.1. Pakai subnet masknya yang default ya. Ini PC2 Nah, kalau seperti ini saya udah masukin 4 IP pada 4 PC. Kita akan melakukan testing pada satu PC untuk mengecek apakah PC tersebut bisa saling terhubung antar PC lainnya melewati switch tersebut. Kita akan coba langsung dari PC1. Kita masuk ke command prompt, terus kita ketikkan ping dan
masukkan IP tujuan satu. Misalkan saya akan coba tes ke PC 11. Nah, ini terhubung ya, sudah terhubung. Kalau misalkan terhubung itu akan muncul seperti ini. Kalau misalkan tidak terhubung, contoh misalkan kita akan masukkan IP yang tidak ada pada topologi atau pada gambar, misalkan 15. Nah, jika tidak terhubung, dia akan stuck atau mengeluarkan request timeout. Jadi itu artinya tidak terhubung. Kita akan coba ke PC yang lainnya. Ping 192.168.1.2. Nah, ini terhubung ya. Coba lagi ke PC 12. 268.1.12. Nah, sudah terhubung ya. Jadi untuk soal nomor 1 sudah saling terhubung semua. Jadi soal nomor 1 sudah selesai. Kita akan lanjut ke soal nomor 2, yaitu video verifikasi konfigurasi VLAN tersebut menggunakan sintak show VLAN. Nah, kalau misalkan pada petunjuk ini kita akan memunculkan atau membagi menjadi dua VLAN ya. Ada fakultas A dan fakultas B. Kalau misalkan default kan masih terhubung semuanya, ya masih nyambung semuanya dari F01 sampai F20 atau 24 gitu. Kita akan coba dulu di switch ini SH VLAN. Nah, ini kalau misalkan SH defaultnya ya, nah kita akan membagi menjadi dua VLAN, ada fakultas A dan fakultas B itu. Nah, di sini kita akan masukkan dulu. Nah, karena saya menggunakan versi Cisco Packet Tracer yang 8 ke atas ya, jadi saya menggunakan perintah yang disediakan oleh tutor saya gitu. Di sini ada revisi perintah ya. Jadi saya menggunakan perintah yang pada di sini, bukan pada modul yang disediakan gitu. Langsung masuk ke sini switch. Kita akan masukkan perintahnya. Ini terus config. Nah, ini mode. Nah, di sini saya sudah membagi dua ya, jadi dua VLAN, ada fakultas A dan fakultas B. Cuman ini baru membagi dua VLAN-nya aja, tapi portnya itu belum dibagi ke dua VLAN tersebut. Nah, saya akan melakukan pembagian switch. Kosong. Nah, nah, di sini saya sudah membagi dua VLAN ya. Sudah dibagi juga portnya. Di fakultas A itu ada port FA01 sampai FA010. Di fakultas B itu dari FA011 hingga FA020. Nah, untuk itu tugas nomor 2 sudah selesai. Kita akan lanjut ke tugas nomor 3, yaitu video verifikasi status PTP pada kedua switch dengan menggunakan sintak show PTP status. Hal ini untuk memastikan SW1 bertindak sebagai PTP server dan SW2 bertindak sebagai PTP client, dan keduanya berada dalam domain UT. Nah, ini ada pada langkah 12. Kita lihat modulnya. Nah, jadi nanti di akhir kita diperintahkan untuk menampilkan seperti gambar di sini. Jadi PTP operasinya itu server P, dan di switch 2 itu statusnya client di domain UT juga gitu. Kita akan langsung praktek ya, sesuai dengan petunjuk. Nah, kita ini ada gambar topologinya, jadi kita disuruh menambahkan 5 PC dan 1 server lagi. Jadi
fakultas itu hanya bisa fakultas A hanya bisa terhubung dengan fakultas A. Nah, jadi di sini tuh nah, tadi setelah melakukan tugas 2, jadi PC 1 itu hanya bisa terhubung dengan PC 2. Jadi yang apa ya, ini sebelah kiri hanya bisa terhubung dengan sebelah kiri. Nah, jika sebelah kiri ingin terhubung ke sebelah kanan itu tidak bisa gitu, karena beda VLAN. Jadi hanya bisa terhubung sesuai dengan VLAN di areanya gitu. Kita akan coba tes ping 192.168.1.1. Ini dari PC 2 ya. Kita akan coba tes ping ke PC 1 yang masih satu VLAN, yaitu di VLAN 2. Nah, ini bisa terhubung ya karena dia masih satu VLAN. Nah, kita akan coba ke VLAN 3 atau ke seberang. Seharusnya sudah tidak bisa ya, karena sudah dibagi menjadi 2 VLAN. Ping 192.168.1.11. Nah, nggak bisa ya, statusnya request timeout gitu. Jadi sudah tidak bisa terhubung karena sudah beda VLAN gitu. Nah, kita lanjut ke tugas 3, yaitu ini ada topologi ya. Jadi kita diperintahkan untuk punya pengembangan atau menambahkan switch kedua dan beberapa PC yang terhubung dengan switch kedua, sehingga topologinya seperti ini nih. Jadi kita nambah 4 PC dan 1 server lagi gitu. Nah, nanti ada interface-nya juga. Terus tentunya kita langsung aja tambahkan ini. Tambahkan PC berapa ini? PC 3, 4, 13, 14. Menggunakan buffer. PC 1 sampai 4 masih sama ya. Untuk di PC 3 pakai sama seperti PC 2, dan portnya PC 4 sama seperti PC 1 portnya. Yang membedakan di sini PC 13 dan PC 14 menggunakan port 06 dan F017. Terus kita akan menghubungkan 2 switch menggunakan kabel copper cross yang ini ya. Hubungkan dari sini ke E01. Nah, ini udah. Terus kita akan menambahkan IP pada semua PC, dan ini IP-nya semua berubah ya. Dari PC 1, PC 2 hingga PC 14 itu semua IP-nya berubah. Nah, di sini kita akan berubah juga IP-nya. Mungkin videonya akan sedikit dipercepat. Nah, ini saya sudah menambahkan IP-nya ya, dan menambahkan IP baru ke 8 PC. Lalu sehingga dapat disimpulkan PC 1 sampai PC 4 berada di network address 2.0 dan PC 11 hingga PC 14 berada di network address 3.0. Jadi kita akan melakukan konfigurasi pada switch 1 untuk mode terang. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi pada switch 1 dulu. Switch 1 konfigurasi di sini.
Kita melakukan config di switch 2, masuk ke switch 2. Nah, kalau saya menggunakan versi Visco yang 822, jadi saya menggunakan perintah yang ada pada telepon dari revisi revisi fitur langsung. Jadi sini untuk menggunakan perintah ini S2 misalkan lanjut 1 ya. Coba Nah, untuk di switch 2 ini statusnya udah berubah menjadi klien ya, dan kita juga ada di domain UT gitu. Jadi di switch 2 kita masukkan ke slow dan ya. Kita akan melakukan cek dulu di switch 1 apakah dia server atau klien. Nah, untuk di switch 2 itu statusnya udah klien ya, modenya udah pada klien. Kita akan coba di switch 1. Nah, untuk di switch 1 ya, itu statusnya udah server dan ada di domain UT juga. Jadi untuk tugas nomor 3 sudah selesai ya. Jadi si switch 1 itu ada pada PTP server dan switch 2 itu bertindak sebagai PTP client gitu. Nah, untuk nomor 4 yaitu melakukan verifikasi dengan menggunakan sintak show VLAN pada SW2 untuk memastikan daftar VLAN yang terdapat di SW1 terdistribusikan ke SW2. Jadi kita akan melakukan sintak show VLAN pada SW2 supaya memastikan data yang ada di switch 1 itu terhubung atau terdistribusikan ke switch 2 itu. Kita akan coba di switch 2. Ini coba. Oh ini. Jadi kita menggunakan VLAN. Nah, ini saya lihat sudah sama ya dengan switch 1. Coba ya. Start. Yang berarti. Nah, ini sudah terdistribusikan ya, udah sama. Distribusikan, jadi si fakultas A dan fakultas B itu saling terhubung ya, sudah sama tuh. Nah, untuk tugas nomor 4 itu sudah selesai. Kita akan coba lanjut ke tugas nomor 5, tugas terakhir, yaitu nomor 5, video verifikasi koneksi antar PC menggunakan perintah ping. Koneksi hanya dapat terbentuk antar PC yang berada di VLAN yang sama gitu. Jadi kita akan coba menggunakan perintah ping dan pastikan hanya bisa terhubung dengan pada VLAN yang sama itu. Jadi masih dilakukan. Nah, untuk tugas nomor 5 itu harus dipastikan kalau misalkan PC itu hanya dapat terhubung pada VLAN yang sama. Misalkan di PC 2 atau PC 3 atau 4 itu. Jadi kalau misalkan PC 2 ke 11, 12, 13, 14 itu nggak bisa terhubung gitu. Hanya bisa terhubung pada PC yang sama VLAN-nya pada VLAN 2. Sekarang kita coba nih di PC 2, kita akan coba ke PC 1 ya. PC 2 kita akan coba melakukan testing pada PC yang lain 192. Ini pada PC 1 ya, terus pada PC 1. Nah, ini terhubung ya, bisa terhubung pada PC 1. Kita akan coba lakukan testing pada PC 3 dan PC 4. pin 192 188 detik.
Nah, ini sudah terhubung pada PC 4. Kita akan coba melakukan testing pada PC 3. Ini juga. Nah, ini sudah terhubung. Nah, kita akan coba melakukan testing pada VLAN 3. Ini kan ada di PC VLAN 2 ya. Jadi kita akan melakukan testing pada PC seberang pin 192.3.1. Nah, ini kita lakukan coba testing kepada PC 11 ya, itu nggak bisa ya karena beda VLAN gitu. VLAN, kita coba testing juga ke PC yang lain, kita testing. Itu akan dapat 3.2. Nah, sama nggak bisa juga. Sini statusnya request timeout. Nah, kita akan coba testing dari VLAN 3 ya, dari PC 11. Ini 192 contohnya 3.2 coba ke PC 12 dulu. Nah, ini bisa terhubung ya kalau ke PC 12. Coba kita akan melakukan testing ke PC 13. Ini 192 3. Nah, ini bisa ya ke PC 3 ke PC 12 itu bisa. Kita akan melakukan testing ke PC seberang atau ke VLAN 2 apakah bisa. Jika tidak bisa berarti itu berhasil ya. Nah, ini tidak bisa terhubung ya ke VLAN 2 karena sudah diatur bisa terhubung itu hanya pada satu VLAN yang sama, tidak bisa melakukan terhubung kepada VLAN yang berbeda gitu. Nah, untuk ini berarti tugas praktikum mata kuliah administrasi jaringan ini sudah selesai. Mohon maaf jika ada kata yang kurang dimengerti. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.